Welcome to Indonesia. Ups, salah. Welcome video pembelajaran. Di sini kita akan belajar bersama saya, Triwulaningsih, mahasiswa dari Universitas Wiralodra. I have new message. Wah, saatnya belajar. Jangan lupa belajar ya teman-teman. Mari kita belajar bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar mengenai fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah mengetahui apa arti dari fungsi kuadrat tersebut. Mari kita belajar lebih lanjut tentang fungsi kuadrat. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar gateway art dan juga ada gambar pelangi. Bentuk dari gambar ini merupakan bentuk parabola. Parabola merupakan suatu grafik fungsi, di mana garis lurus merupakan grafik fungsi linier, sementara parabola merupakan grafik dari fungsi kuadrat. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang fungsi kuadrat beserta grafiknya. Yang pertama, kita ada bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, di mana a-nya tidak boleh tidak sama dengan 0. A itu merupakan koefisien dari variabel x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta atau nilai tetap. Perhatikan contoh berikut ini. Fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1, ini merupakan fungsi kuadrat di mana a-nya adalah 2, b-nya sama dengan min 1, negatif 1, dan c-nya adalah 1. Lagi, di sini ada fx sama dengan 3x kuadrat min 2x plus 3, di mana a-nya sama dengan 3, b-nya min 2, dan c-nya 3. Kalau yang ini juga merupakan fungsi kuadrat, di mana a-nya 2, b-nya 3, c-nya negatif 2. Bagaimana kalau yang ini? Ini adalah merupakan fungsi kuadrat juga, karena fungsi kuadrat itu memiliki ciri yaitu pangkat tertinggi dari fungsi kuadrat adalah 2. Di sini nilai a-nya berapa? A-nya sama dengan 1, dan B-nya berapa? B-nya sama dengan 0, karena di sini tidak ada koefisien dari variabel X. Di sini terdapat C, yaitu C-nya min 6. Yang ini, kalau yang ini A-nya 7, B-nya min 4, tidak ada konstantanya. Gimana kalau yang ini? Walaupun ini bentuknya terbalik, tetapi ini merupakan fungsi kuadrat juga, di mana A-nya itu negatif 1, A itu selalu dengan variabel X kuadrat, B dengan variabel X, dan C merupakan konstanta nilai tetap. Di sini A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 4, dan C-nya sama dengan 8. Yang kedua ada grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke atas seperti ini jika a-nya lebih dari 0. Dan grafik fungsi kuadrat akan terbuka ke bawah seperti ini jika a-nya kurang dari 0. Jadi yang menentukan grafik fungsi kuadrat itu akan terbuka ke atas dan terbuka ke bawah yaitu koefisien dari X kuadrat, yaitu A. A-nya lebih dari 0 atau A-nya kurang dari 0. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, titik potong grafik dengan sumbu X.
Jika fungsi f(x) memotong sumbu x, maka fungsi tersebut memotong sumbu x ketika f(x) sama dengan y sama dengan 0. Ingat, akan memotong sumbu x ketika y-nya sama dengan 0. Tetapi fungsi kuadrat tidak selalu memotong sumbu x. Nanti akan lebih jelas, kita akan belajar tentang diskriminan, kapan fungsi kuadrat memotong sumbu x, kapan menyinggung, dan kapan tidak memotong, tidak menyinggung. Perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x min 4 terhadap sumbu x. Oke, karena f(x) itu sama dengan y, sama dengan 0, maka kita ubah f(x)-nya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Kita rubah posisinya seperti ini karena terserah mau dirubah atau tidak, tapi ini memudahkan kita untuk menghitung. Saya rubah menjadi x kuadrat plus 3 min 4 sama dengan 0. Kita balik, 0-nya ada di sebelah kanan. Lalu kita faktorkan x kuadrat plus 3x min 4 ini. Kita mencari faktor dari x kuadrat min 3 plus 3x min 4. Oke. Di sini kita akan mencari jika kita kali kedua bilangan tersebut jika dikali hasilnya sama dengan min 4 dan jika kita ditambah kedua bilangan tersebut akan menghasilkan plus 3. Kalau ditambah itu menghasilkan 3, kalau dikali kedua bilangan tersebut akan menghasilkan min 4. Kita dapat 4 dengan negatif 1. 4 dikali negatif 1, negatif 4. 4 ditambah negatif 1, itu hasilnya 3. Jadi kita dapat faktornya yaitu x plus 4, x min 1 sama dengan 0. Kita dapat x-nya. Kita dapat x-nya sama dengan min 4 atau x-nya sama dengan 1. Ini dapat dari x plus 4 sama dengan 0, di mana x sama dengan negatif 4, dan ini x min 1 sama dengan 0, di mana x-nya menjadi 1. Jadi nilai koordinat titik potong fungsi kuadrat terhadap sumbu x kita dapat negatif 4,0 dan 1,0. Titik potong grafik dengan sumbu y. Grafik fungsi f(x) memotong sumbu y jika x-nya sama dengan 0. Perhatikan contoh berikut. Tentukan koordinat titik potong fungsi kuadrat f(x), x kuadrat plus 3x min 4 terhadap sumbu y. Jawab. Sini f(x) sama dengan x kuadrat plus 3x min 4. Memotong sumbu y jika x-nya sama dengan 0. Maka kita ubah x yang ada di fungsi ini, kita ganti dengan 0. Maka kita masukkan 0-nya, didapat f(x)-nya sama dengan negatif 4. Teman-teman bisa langsung aja, bisa kita langsung f(x) sama dengan negatif 4. Karena apapun yang di sini, karena kita dikalikan dengan 0, akan hasilnya 0. Jadi kita bisa langsung dengan menetapkan nilai
C-nya saja. Jadi koordinat titik potongnya terhadap sumbu Y adalah 0,-4. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai titik puncak atau titik balik atau titik ekstrim. Titik balik, titik puncak atau titik ekstrim itu sama aja. Perhatikan grafik fungsi kuadrat seperti ini. Bisa terbuka ke bawah dan juga bisa terbuka ke atas. Nah, titik balik itu posisinya ada di sini. Kalau misalnya ini terbuka ke atas, maka titik baliknya ada di sini. Misal, titik puncak kita misalkan dengan P, dengan koordinat XP, YP, di mana kita akan mencari XP dan YP, yaitu absis dan ordinatnya. Cara mencarinya yaitu seperti ini. Fungsi fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Jika kita mencari nilai absis atau x puncaknya, yaitu dengan rumus xp sama dengan min b per 2a. Lalu kalau kita mencari ordinat yp atau y puncaknya, yaitu min d per 4a, di mana d ini adalah diskriminan, yaitu b kuadrat min 4ac. Teman-teman, kita bisa ingat dengan rumus titik puncak atau titik balik ini dengan rumus min berduaan di perempatan. Jadi kita bisa mengingatnya dengan min berduaan di perempatan. Lalu sumbu simetri itu X. Sumbu simetri ini adalah ini. Ini adalah sumbu simetri di mana garis ini X akan X sama dengan berapa? Jadi X adalah sama dengan XP dengan rumus min B per 2A. Jadi kalau kita mencari sumbu simetri, itu kita mencari X atau sama dengan XP. Lalu ada nilai maksimum dan minimum. Kenapa ini atau? Karena bisa terjadi dari grafik tersebut memiliki nilai minimum atau maksimum. Nah, nilai maksimum itu terdapat jika grafiknya berbentuk seperti ini. Jelas ini akan nilai maksimum karena ini adalah nilai tertingginya. Dan grafik tersebut akan mempunyai nilai minimum jika dia terbuka ke atas seperti ini. Jelas ini akan menjadi nilai terendah atau nilai minimum. Nah, cara mencari nilai maksimum atau minimum yaitu dengan min 4 D sama dengan D per 4A. Atau kita bisa langsung dengan menentukan nilai dari ordinat YP ini. Perhatikan contoh berikut ini. Diketahui persamaan fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. Maaf, ini min 6X ya. Lalu tentukan yang pertama koordinat titik puncak, yang kedua persamaan sumbu simetri, yang ketiga nilai maksimum atau minimum. Mari kita simak sama-sama. Fungsi Y X kuadrat min 6X plus 9, di mana nilai A-nya adalah 1, B-nya min 6, dan C-nya 9. Yang pertama, kita mencari koordinat titik puncak. Titik puncak, seperti yang kita ketahui tadi, kita mencari absis, yaitu X tertingginya, X puncaknya yaitu min B per 2A. Kita masukkan nilai B sama dengan min 6, A-nya sama dengan 1. Kita peroleh 6 per 2, jadi
absis atau X puncaknya sama dengan 3. Lalu kita akan mencari YP. Y puncaknya. Di sini kita ketahui bahwa YP sama dengan min D per 4A, di mana D adalah diskriminan, B kuadrat min 4AC. Kita masukkan nilai B. B-nya sama dengan min 6. A-nya 1 dan C-nya 9. 6 dikuadratkan, hasilnya 36. 4 dikali 1 dikali 9, hasilnya min 36. 4 dikali dengan 1, hasilnya 4. Jadi 36 dikurangi 36 sama dengan 0 per 4. Hasil dari 0 per 4 adalah 0. Cara lain menentukan YP. Di sini kita terdapat fungsi YP sama dengan X kuadrat min 6X plus 9. YP, X-nya kita ganti dengan X puncak. Lalu kita masukkan, karena tadi X puncaknya sama dengan 3, kita masukkan nilai X-nya adalah 3. YP sama dengan 3 kuadrat min 6 dikali 3 ditambah 9. Hasilnya 9 negatif 18 ditambah 9. Itu menghasilkan 0. Ini sama. Jadi terdapat dua cara untuk menentukan YP. Jadi koordinat titik puncak adalah 3 untuk XP dan 0 untuk YP. Persamaan sumbu simetri. Kita mencari yang kedua, persamaan sumbu simetri. Sumbu simetri yaitu X sama dengan XP, di mana tadi XP-nya itu bernilai 3. Jadi, persamaan sumbu simetrinya adalah 3. Lalu kita mencari nilai maksimum atau minimum. Di sini 0, kenapa? Karena kita berpatokan dengan hasil dari YP tadi. YP-nya sama dengan 0. Nah, cara menentukan minimum atau maksimum, itu kita bisa lihat dari sini. A-nya sama dengan 1, yaitu A-nya lebih dari 0. A-nya positif. Sini karena tadi X kuadrat min 6X plus 9, di mana A-nya itu lebih dari 0. Maka grafiknya akan terbuka ke atas seperti ini. Jadi ini adalah nilai minimum di mana titik di sini YPX ini P XP, YP. Ini nilai minimum. Jadi untuk 0 ini adalah nilai minimum. Lalu ini saya dapat dari sebuah aplikasi. Kita akan menyocokkan persamaan sumbu simetrinya, yaitu 3. Di sini. Persamaan sumbu simetri. Untuk tadi kita peroleh titik puncaknya di 3,0. Ini 0 dan ini di sini 3. Di sini 3. Ini 0. Ini titik puncak. Tiga 0.
tepat ya, berarti benar. Titik puncaknya yaitu 3,0 dengan sumbu simetri di 3. Maaf kalau tidak lurus di sini, 3. Dan nilai maksimum minimumnya yaitu minimum di sini, nilai minimumnya. Karena terbuka ke atas. Ini nilai terendahnya. Baik, sekian dulu dari materi pertemuan pertama kali ini. Kita akan lanjut membahas tentang fungsi kuadrat pada pertemuan kedua dan selanjutnya.